Kabar buruk bagi pasukan Ukraina, tentara Rusia memperluas front ofensif ke arah Toretsky dan Pokrovsky arah Donetsk. Arah Torets. Di desa Druzhba, angkatan bersenjata Rusia membangun pijakan di sepanjang jalan Sviatorskaya hingga kedalaman 250 meter dan menyerang ke arah utara, termasuk jalan Sadovaya. Di bagian timur laut desa Severnoe, pasukan Rusia menekan di sepanjang sabuk hutan di sepanjang rel kereta api dan jalan Kalinovaya ke arah barat. Sementara di arah Pokrovsky, intensitas pertempuran sangat sengit di wilayah Lozovatsky. Unit kami sedang bergerak di sepanjang 2 jalur hutan, demikian keterangan video militer Rusia 15 Juli. Di selatan Novoselovka pertama, pasukan Rusia menduduki sabuk hutan di area seluas 1,82 km. Pertempuran dilaporkan terjadi di dekat persimpangan Jalan Shkolnaya dan Pervomaiskaya seperti dilansir akun Telegram Pro-Rusia RV Voenkor. Kenapa Torets sangat penting bagi Rusia dan Ukraina? Bagi Ukraina, Torets telah menjadi kota garis depan selama hampir 10 tahun dan satu-satunya tempat di mana garis depan tidak bergerak, bahkan setelah invasi skala penuh pada tahun 2022 dimulai. Sejak malam tanggal 18 Juni 2024, pasukan Rusia telah meningkatkan intensitas mereka di tempat yang dulunya merupakan kota pertambangan yang berkembang pesat. Eskalasi yang parah telah merenggut semua harapan kota untuk masa depan yang lebih cerah. Sementara bagi Rusia, menguasai Torets berarti membangun pertahanan kokoh di arah Donbas. Semakin jauh Rusia maju ke arah Chasiv Yar dan Avdiivka tanpa kendali atas Torets, semakin besar area serangan balik Ukraina yang dapat dilakukan secara efisien, sehingga membuat pasukan Rusia semakin rentan. Torets saat ini dilindungi oleh Brigade Mekanik ke-24, pasukan elit Ukraina yang paling legendaris sebagai pasukan yang pertama kali dibentuk. Brigade ini telah ditempatkan di Torets selama hampir 1 tahun. Mereka telah mulai memperkuat kota tersebut dengan gigi naga yang terkenal, blok beton setinggi 80-90 cm yang dibuat untuk menghentikan kendaraan lapis baja. Torets, hingga baru-baru ini, merupakan salah satu sektor paling stabil di garis depan, tetapi sejak serangan Kharkiv, mereka mulai bersiap untuk yang terburuk. Militer Ukraina melansir rekaman penghancuran kendaraan tempur BMP-3 milik Rusia. Video dipublikasikan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 15 Juli. Lokasi di arah Kharkiv. Tim pengintai Ukraina memantau pergerakan BMP-3 Rusia dan mengirim koordinat ke tim artileri. Pada upaya berikutnya, peralatan musuh dan awaknya diledakkan dan dihancurkan oleh drone FPV para pejuang Batalion Kedua Angkatan Bersenjata Ukraina, demikian keterangan videonya. Что ты работаешь? Как буду? Давай. Militer Rusia 15 Juli merilis video menunjukkan awak pertahanan udara Buk M2 kelompok Vostok dari Buryatia. Dalam video tersebut, mereka tampak melindungi area belakang sejak awal operasi militer khusus. Para pejuang ini mengungkapkan bahwa mereka telah mencapai begitu banyak keberhasilan sehingga mereka tidak lagi menghitung jumlah target yang berhasil mereka tembak jatuh. Divisi Buk M2 tersebut terus menunjukkan keunggulannya dalam pertempuran udara, baru-baru ini berhasil menghancurkan segerombolan rudal musuh. Keberhasilan ini menegaskan kemampuan pertahanan udara Rusia dalam melindungi wilayah strategis dan memastikan keamanan pasukan di lapangan. Dengan keakuratan dan kecepatan sistem Buk M2, ancaman dari serangan udara musuh dapat ditangani dengan efektif. Buk M2 atau di Rusia dikenal dengan kode 9K317 merupakan sistem pertahanan udara Sishanut darat ke udara, SEM, jarak menengah. Sistem ini dirancang untuk menghalau beragam ancaman dari udara.
Buk M2 dapat digunakan untuk menghancurkan pesawat, helikopter, maupun target-target udara lainnya seperti rudal. Varian ini merupakan peningkatan kemampuan dari sistem lama Buk M1. Buk M2 dapat juga digunakan untuk melakukan serangan terhadap target di laut dan daratan. Sasaran udara pada ketinggian 10 hingga 24.000 meter dapat dihancurkan menggunakan Buk M2 hingga jarak maksimum 50 km. Sebanyak 24 sasaran udara yang datang dari berbagai arah dapat ditangani secara simultan menggunakan sistem ini. Sistem rudal Buk M2 yang berbasis pada sasis YM-569 dapat melaju dengan kecepatan 65 km per jam di jalan raya dan 45 km per jam di jalan tanah, serta dapat menempuh jarak hingga 500 km tanpa mengisi ulang bahan bakar. Sistem rudal Buk M2E dapat menjalankan beberapa misi dengan mobilitas yang lebih besar dan dapat secara bersamaan menyerang maksimal 24 target. Satu rudal dapat menghancurkan pesawat taktis dan helikopter dengan probabilitas antara 0,9 dan 0,95, sedangkan probabilitas penghancuran terhadap rudal balistik taktis berkisar antara 0,6 dan 0,7. Rudal tersebut dapat beroperasi terus-menerus selama 1 hari dengan pengisian ulang bahan bakar dan memiliki waktu pembongkaran 5 menit. Rudal ini dapat menghancurkan rudal balistik taktis dalam jarak 20 km dan dapat menghancurkan rudal jelajah pada ketinggian 100 m dan dalam jarak 20 km. Rudal ini memiliki beban gravitasi target maksimum 10 gram dan dapat menghancurkan target aerodinamis dengan kecepatan maksimum 830 ms yang terbang pada ketinggian antara 0,015 km dan 25 km, dan dalam jarak 3 km hingga 45 km. Sistem rudal ini dapat beroperasi pada suhu hingga 50 derajat Celcius dan kecepatan angin hingga 30 ms, ketinggian operasi maksimumnya di atas permukaan laut adalah 3000 meter atau 3 kilo. Мы уничтожаем любые воздушные цели, кроме спутников. С момента обнаружения до поражения цели может пройти 10 секунд. Обнаружение, оценка цели, принятие решения, пуск и уничтожение цели 10 секунд. Беспилотник. Militer Rusia merilis video menunjukkan aksi serangan udara oleh pesawat tempur pembom Su-34. Serangan tersebut menargetkan titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, dengan menggunakan bom udara FAB-3000 di wilayah tanggung jawab grup pasukan Sever di arah Kharkov. Berdasarkan hasil kontrol objektif yang dilakukan setelah serangan, diketahui bahwa target berhasil dihantam dengan presisi. Hal ini menegaskan efektivitas penggunaan bom FAB-3000 dalam operasi militer oleh pasukan Rusia. FAB-3000 adalah bom udara berdaya ledak tinggi serbaguna rancangan Soviet, yang terkenal karena kemampuan destruktifnya yang signifikan. Dengan berat sekitar 3.000 kg, 6.614 pon, bom ini berukuran panjang sekitar 4,2 meter, 13,8 kaki, dan diameter 0,64 meter, 2,1 kaki. Bom ini biasanya diisi dengan tritonal, campuran TNT dan bubuk aluminium, yang meningkatkan daya ledaknya. Berbagai jenis sekering, termasuk sekering benturan dan sekering waktu tunda, dapat digunakan tergantung pada persyaratan misi. Muatan peledak bom FAB-3000 adalah sekitar 1.400 kg, 3.086 pon, bahan peledak tinggi. FAB-3000 memiliki radius ledakan yang besar, yang mampu menyebabkan kerusakan parah pada bangunan, benteng, dan infrastruktur. Radius yang tepat bergantung pada faktor-faktor seperti ketinggian ledakan dan lingkungan. Bom ini dapat menembus beton bertulang dan struktur berbenteng lainnya sebelum meledak, sehingga efektif terhadap bunker dan fasilitas bawah tanah. Setelah meledak, selongsong bom pecah, mengirimkan pecahan.
Bom FAB 3000 beratnya 3 ton, setengahnya adalah TNT. Bahkan meleset beberapa lusin atau 328 kaki tidak membuat banyak perbedaan. Gelombang kejut menyebabkan kerusakan bahkan ratusan kaki dari lokasi ledakan, dan jangkauan pecahannya dapat melebihi 0,6 mil. Jangkauan bom ini bergantung pada kecepatan dan ketinggian jatuhnya, semakin tinggi dan cepat, semakin baik. Hal ini memungkinkan Rusia menjatuhkan bom sejauh 37,43 mil dari target, yang jauh di luar jangkauan sistem pertahanan udara jarak pendek Ukraina, maksimum sekitar 25 mil. Bom FAB 3000 dirancang untuk dibawa di bawah sayap atau badan pesawat yang lebih kecil, serta di ruang bom pesawat pengebom yang lebih besar. Meskipun ukurannya, yang mungkin menggolongkannya sebagai bom berkapasitas tinggi, HC, desain dan konstruksinya selaras dengan bom serbaguna, YP, yang besar.